warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Nesa TV, televisinya SMK Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Selamat datang di Podcast Nesa. Bersama dengan saya Ratna Aulia dan rekan saya Dini Rafika Sari. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang tentunya nggak kalah spesial dari sebelum-sebelumnya. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah di bidang Manajemen Mutu, juga selaku Ketua LSP dan PPTK, yaitu Ibu Yulia Sari, SEMM. Selamat datang Bu di podcast kita hari ini. Iya, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Sobat Nesa, narasumber kita kali ini ternyata mempunyai hobi mendengarkan musik loh. Apa benar begitu Bu? Betul, musik itu bikin ibu moodnya jadi bagus. Wah, sama Pertama, kalau kita mau, menurut ibu sih ya, kenapa saya suka sama hobi musik, bikin mood jadi bagus, bikin semangat, bikin fokus kalau kerja. Oke, nah menjadi Waka Manajemen Mutu yang belum genap setahun atau bisa dikatakan baru di tahun 2023 yang lalu, pasti ada cerita menarik di balik perjalanan menjadi Waka. Nah, bagaimana Bu perjalanan Ibu selama menjabat menjadi Waka bidang Manajemen Mutu? Silahkan Bu. Oke, Bu cerita ya. Iya, boleh. Diamanahkan untuk jadi wakil manajemen mutu dan ketua LSP itu 1 Februari 2023. Itu saya diamanahkan, dipercaya untuk megang tugas tambahan ya. Tugas wajib ibu kan mengajar. Tugas tambahannya manajemen mutu itu ketika kebetulan saya mengerjakan dengan tim itu dokumen BLUD, SMK BLUD, usulan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Badan Layanan Umum Daerah. Itu ibu mengajar situ. Perjalanannya di situ, rapat, persiapan, sampai presentasi BLUD bersama Ibu Dr. Anda Sri Mulyani, kepala sekolah kita yang sudah pensiun itu di situ. Sampai dengan BLUD itu terbentuk dan dikeluarkan SK oleh gubernur, disahkan oleh gubernur. Tuh, ada lagi panjang sampai dengan proses perpanjangan LSP kita yang dahulu sempat vakum dan expired sertifikatnya. Terus ini diajukan lagi LSP itu untuk relisensi dan sekarang kita sudah diperpanjang LSP P1 SMK 1. Oke. Nah, Ibu ini kan sebelum menjabat menjadi Waka Bidang Manajemen Mutu adalah seorang guru pengajar di kelas. Bisa dijelaskan Bu, Ibu sebelumnya mengajar di mata pelajaran apa dan di jurusan apa? Saya mengajar di produktif akuntansi di jurusan akuntansi lembaga keuangan. Itu Ibu kebetulan kalau sekarang itu mengajar praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah, itu pelajarannya ada di kelas 11 dan di kelas 12. Oke, tadi kan udah berbicara garis besar tentang manajemen mutu. Nah, jadi apa sih Bu tugas dan tujuan Ibu adanya manajemen mutu itu? Kalau untuk tugas manajemen mutunya sendiri, Ibu ini pengawas dari kegiatan yang ada di sekolah. Pertama, dari administrasi sekolah. Terus itu ada lagi pengawasan dari kegiatan Waka yang lain juga iya, programnya terjalankan atau tidak. Terus persiapan pelaksanaan proses akreditasi sekolah yang penting ya, akreditasi itu penting untuk kalian juga. Yang kedua, penambahan untuk jika ada kegiatan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan di SMK, contoh LSP sampai dengan BLUD, Ibu ada di situ untuk koordinasinya, koordinatornya, dan sampai ke administrasi kinerja guru juga ada di Ibu SKP. Berbicara soal jabatan Ibu sebagai Waka Bidang Manajemen Mutu, kira-kira apa sih Bu manajemen mutu itu? Mungkin Sobat Nesa di rumah ingin tahu lebih jelas tentang manajemen mutu. Silakan Bu, boleh dijelaskan. Manajemen mutu dari awal manajemen. Manajemen itu adalah proses sistematika untuk peningkatan mutu ya, mutu. Jadi di dalam sekolah itu harus ada kontrol mutunya. Untuk peningkatan kemajuan sekolah harus ada sistem yang terkualifikasi dengan baik. Kualitas yang baik itu adalah dengan proses manajemen mutunya.
Oke, tadi kan udah berbicara soal tugas terus manajemen mutu. Menurut Ibu sendiri sebagai Waka Manajemen Mutu, bagaimana sih perihal terkait manajemen mutu ini yang ada di SMK? Terkait yang di SMK ya, kalau menurut Ibu, kita masih dalam proses perbaikan mutu. Untuk saat ini tugas Ibu sedang membantu kepala sekolah dalam tim peningkatan kinerja guru dengan SKP-nya. SKP itu ada bagian dari penilaian kinerja guru. Nah, di situ saya membantu kepala sekolah untuk melihat seperti apa sih kinerja guru, dinilai seperti apa sih kinerja guru, kenapa kinerja guru itu harus dinilai, seperti apa sih tingkat kepuasan siswa terhadap gurunya. Itu Ibu pernah lakukan proses penilaian kinerja guru dari evaluasi siswa, pernah Ibu lakukan itu. Tujuannya apa? Supaya sekolah kita itu lebih baik dari sebelumnya, lebih dikenal dari sebelumnya, lebih dikenal masyarakat luas dari sebelumnya, dan alumni atau alma mater itu semakin bangga dengan sekolah kita. Oke, baik. Nah, apa program Ibu sebagai Waka Manajemen Mutu saat ini, dan apakah ada program Ibu ke depannya terkait manajemen mutu untuk sekolah kita? Kalau program kerja yang pasti, itu pasti membentuk Renstra, rencana strategi sekolah, terus membuat rencana kerja tahunan jangka panjang menengah, RKCPM, sekolah itu seperti apa. Terus programnya itu, kalau untuk sekarang dalam proses LSP B1 sedang kita kembangkan supaya menambah asesor baru ya. Kita kan baru LSP itu baru jurusan produktif akuntansi yang asesornya sudah 2. Sedangkan kalau mau menambah lagi itu harus persyaratannya harus ada 2 asesor lagi. Berarti kita harus menambah guru lain yang harus ikut pelatihan asesor untuk jurusan manajemen DKV, terus TKJ, RPL, OTKP, perbankan, dan satu lagi PDP ya. Itu programnya. Saya lagi mau supaya setiap jurusan tuh punya 2 asesor. Jadi kita nanti bisa mengetes siswa, mengasesi siswa itu berdasarkan asesor itu. Jadi bisa mengeluarkan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Sertifikatnya itu nanti berfungsi untuk alumni atau kelas 12 yang sudah lulus untuk jadi grade melamar kerja. Itu. Oh, kompeten di sini. Terus yang kedua, proses pengawasan untuk BLUD. BLUD kita, sekolah kita itu ada BLUD, sudah terbentuk BLUD. Kebetulan yang kita yang kita awasi sementara ini masih TEVA, Teaching Factory, termasuk NESA Studio, NESA Percetakan, ini dari dan pemasaran. Terus kita punya UP, Aula NESA, terus kita punya kantin U dan kantin KWU itu dalam pengawasan. Dan sekarang yang sedang dalam proses juga itu Ibu dengan tim tadi, proses penilaian kinerja guru, SKP, EKIN, terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Oke, jadi kan tadi Ibu udah berbicara soal tugas, terus manajemen mutu. Pasti tentunya ada kendala nih Bu, pada saat menjalani tugas selama menjadi Waka bidang manajemen mutu. Silahkan Bu. Oke, kalau kendala setiap pekerjaan tuh pasti ada, tapi itu alhamdulillah tidak menjadi beban buat Ibu. Karena menurut saya ketika kita diamanahkan untuk melakukan suatu pekerjaan itu adalah tanggung jawab kita, dan ketika ada kendala itu tantangan buat kita. Jadi ya itu pasti ada jalan keluarnya. Ketika ada kendala pasti itu ada jalan keluar yang bisa kita pecahkan. Baik saya sendiri atau bersama tim. Menurut Ibu sendiri lebih nyaman menjadi guru pengajar atau menjadi Waka? Kalau nyaman tergantung dari diri kita sendiri. Kalau mau dibilang tanggung jawab sebagai guru pengajar, ruang lingkupnya hanya ketika diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri dengan siswa. Dari proses saya ngajar, masuk kelas, terus bagaimana saya memperhatikan siswa yang saya ajar. Ketika saya diberi tambahan tugas untuk menjadi wakil manajemen mutu dan ketua LSP, berarti saya dianggap
memang bisa dan mampu menerima tugas tambahan itu, dan alhamdulillah enjoy semuanya bisa dijalani. Oke, ini kan pertanyaan terakhir nih Bu. Untuk ada nggak sih Bu harapan ataupun kesan pesan yang ingin Ibu sampaikan buat Sobat Nesa di rumah ataupun buat pelajar di SMK maupun di luar SMK? Oke, untuk semua ya. Iya. Pesannya, cobalah selalu berkembang, pelajari hal-hal yang kalian sukai tapi itu yang positif. Karena ketika kita menyukai sesuatu yang halnya positif itu pasti bisa menjadi penyemangat, pembangkit. Dan satu lagi, kita harus punya cita-cita. Tujuan kita itu mau apa, cita-cita kita seperti apa, itu yang harus kita perjuangkan. Ya, harapannya lagi mudah-mudahan kita merasa bangga dengan diri kita sendiri, capaian kita. Terus lagi harapannya supaya bisa berubah dari kita yang terdahulu dengan kita yang sekarang untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Bu. Demikian podcast pada hari ini. Terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita hari ini. Sukses selalu buat Iya, podcast Nesa terima ya. kasih. Iya Bu, terima kasih. Baik, kami sebagai host podcast pada hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.